46. Sesuai dengan yang dikatakan Ariana tadi pagi, siang ini Adrian menemui Ariana untuk menjelaskan semuanya. Mereka mendatangi restoran langganan Ariana sejak zaman kuliah itu. Adrian sudah menunggu Ariana di depan mobil gadis itu ketika Ariana hendak menemuinya. Pernah menjadi asisten Ariana membuatnya tahu jadwal hingga jam makan gadis itu. Syukur-syukur kalau masih bisa jadi asistennya lagi, Adrian berharap dalam hati. Manusia gabut satu ini, hanya ingin selalu berada di dekat Ariana dengan cara apapun. Cekak, lo ngapain kesini? Gue kan udah bilang, tunggu aja di sana. Keras kepala banget sih, gerutu Ariana saat melihat Adrian sudah bersandar di kap mobilnya. Baru juga ketemu udah disemprot aja. Bukannya disayang-sayang. Adrian menggaruk pelipisnya. Tadi gue lewat sini, ya udah sekalian aja bareng sama lo, jawabnya. Ariana mendelik sinis. Alasan, gue udah paham ya sama akal bulus lo. Nggak mungkin lo cuma kebetulan lewat doang. Yah, ketahuan deh. Adrian cengengesan. Iya deh gue ngaku, gue emang sengaja jemput lo. Kita kan mau ke tempat yang sama, ngapain harus berangkat masing-masing? Ya udah terserah, mau pakai mobil siapa kesananya? Tanya Ariana. Gue kira lo bakal nyuruh naik mobil masing-masing. Pakai mobil gue aja, iya. Biar mobil lo hemat bensin. Kelakar Adrian. Lo pikir gue nggak mampu beli bensin apa? Sentak Ariana jengkel. Jangan marah-marah terus dong. Nanti gue makin gemes. Gue bawa pulang baru tahu rasa lo. Selama di perjalanan tak banyak yang mereka bicarakan, Adrian berinisiatif menyetel musik agar suasana di dalam mobil tidak semakin suram. 30 menit kemudian mobil yang dikendarai Adrian itu berhenti di depan restoran yang mereka tuju. Jadi lo itu, Rian? Tanya Ariana sembari menyeruput jus alpukatnya. Adrian sudah menjelaskan semuanya mulai dari awal hingga akhirnya pria itu nekat melakukan semuanya. Adrian mengangguk. Kenapa? Adrian mengernyit bingung. Kenapa Ariana ini senang sekali memberi pertanyaan ambigu seperti ini? Kan kalau nanya yang jelas sekalian lebih enak. Maksudnya gimana? Ariana mendengus. Kenapa lo lakuin itu? Lo bisa ngomong apa adanya dari awal, kan? Tanyanya kesal. Adrian meringis. Lo tahu kan gue itu pemalu. Lo pikir segampang itu buat deketin lo? Gue itu harus mengumpulkan mental dulu. Gaya lo mengumpulkan mental, deci Ariana. Serius? Nah, di dekat lo itu bikin gue insecure. Jawab Adrian ngawur. Ariana terbahak. Masa? Tapi kok sekarang malah malu-maluin ya? Sindirnya. Adrian ikut tertawa. Lo-nya juga lupa sama gue, jadi sekalian aja gue ubah semuanya. Gue kayak gini itu biar bisa deket sama lo, gue nggak bisa pakai cara waktu zaman SMA atau kuliah. Jadi ya akhirnya, gue nekat aja. Ariana memutar bola matanya malas. Tapi lo itu nekatnya kebangetan. Masa iya pertama ketemu langsung bilang, lo mau jadi ibu dari anak-anak gue? Ya gue ngiranya lo agak sinting lah. Udah bagus nggak gue laporin polisi lo. Itu bukan pertama kalinya kita ketemu, ya. Sebenarnya gue sering titip bunga buat lo, tapi emang kayaknya nggak berhasil. Terus gue nekat nemuin lo waktu lo abis meet and greet, lo-nya malah nggak kenal sama gue. Terus gue beli apartemen di samping apartemen lo, awalnya ditempatin adik gue, tapi akhir-akhir ini gue yang nempatin. Kebetulan waktu itu gue denger lo lagi butuh asisten, ya udah gue mengajukan diri aja. Ariana bertopang dagu. Jadi, Tania itu adik lo. Ariana geleng-geleng. Ternyata lo itu emang penguntit sejati ya. Adrian mengedikan bahunya. Terserah deh lo mau nganggep apa. Tapi serius gue minta maaf, udah bohongin lo selama ini. Lo juga harus tahu kalau gue nggak ada niat jahat sama lo. Lo mau maafin gue kan? Ariana mengangkat bahunya. Penampilan sama sikap lo kan berubah total, gimana gue mau ngenalin coba? Dan soal maafin lo, karena gue bukan pendendam, gue maafin lo. Adrian tertawa renyah. Gue berubah penampilan, soalnya ada yang pernah bilang kalau gue nggak pakai kacamata, gue jadi lebih ganteng, setelah dicoba malah jadi pangling. BTW, makasih ya, udah maafin gue. Berarti gue masih asisten lo. Masih aja ngarep jadi asistennya Ariana. Emang apa untungnya sih? Mendingan jadi bos aja lah. Ariana mencibir. Lo kan udah jadi bos besar,
masa ia mau jadi asisten gue juga? Jangan maruk, banyak yang lebih membutuhkan daripada lo. Soalnya jadi asisten lo itu asyik, jawab Adrian ngaco. Hadeh, kalau udah bucin emang beda, iya. Lo ngelindur, orang-orang bilang jadi asisten gue itu harus super sabar. Tapi lo bilang jadi asisten gue, asyik. Maksud lo gimana? Tanya Ariana heran. Adrian terkekeh. Asyik lah, gue kan jadinya bisa deket sama lo terus. BTW, pertanyaan gue, mau nggak lo jadi ibu dari anak-anak gue? Itu serius, masih gue tunggu jawabannya. Ariana memutar bola matanya, kemudian melambaikan tangan kepada pramusaji, meminta bil. Sebelum Ariana membuka dompetnya, Adrian sudah lebih dulu mengeluarkan kartu kredit miliknya. Emangnya gue cowok apaan? Masa makan aja ditraktir cewek? Percayakan kalau gue, Rian, yang sama. Gurau Adrian. Iya deh, yang bikin gue pangling itu penampilan sama kelakuan lo aja. Adrian tersenyum puas. Kan lo yang bilang lebih ganteng kalau buka kacamata, goda Adrian. Lo sekarang narsis banget ya. Nggak ngangka gue, Rian anak perpus itu ternyata senarsis ini, ejek Ariana. Ada yang bilang gue harus lebih pede biar gantengnya keluar, gurau Adrian. Dasar, cibir Ariana. Ayo balik, lo harus syuting lagi kan abis ini. Tanya Adrian setelah kartu kreditnya dikembalikan oleh pramusaji itu. Serius deh, gue heran, lo itu kayaknya nggak ada kerjaan banget yang ngikutin gue kemana-mana. Kayak manusia gabut, ya gue kerjalah, biar bisa cepat nikahin lo juga. Lo tenang aja. Anak-anak kita nggak akan kelaparan, tapi gue juga akan selalu ngeluangin waktu buat lo sesibuk apapun itu. Saai lu, Ariana mencebik, ngarep banget lo nikah sama gue. Adrian terkekeh, udah, ayo balik, lihat nih manajer kesayangan lo udah nelponin gue dari tadi. Adrian menunjukkan layar ponselnya dan benar saja, Wina sedang menelpon pria itu. Bersambung, 47, Ariana Novalia, gue hitung sampai 3. Kalau lo nggak keluar juga, gue seret lo sampai lokasi syuting. Teriak Wina sambil berkacak pinggang di depan pintu kamar Ariana. Gadis itu sudah memanggil Ariana berkali-kali, tapi tetap saja Ariana masih santuy di tempat. Sedangkan asisten baru Ariana yang menggantikan Adrian sudah Wina suruh menunggu di dalam mobil membawa semua keperluan Ariana. Tinggal ini nih si bos yang masih nongkrong di kasur. Padahal setengah jam lagi udah mulai syuting. Ariana mencibir. Halah, kayak berani aja lo, balas Ariana sembari duduk manis di kasurnya, matanya fokus pada ponsel dalam genggamannya. Wina berdecak, lo bisa ngatain gue tukang ngaret, padahal lo sendiri sama aja. Emang begitu? Ya, ngatain orang bisa, tapi kelakuannya sama aja kayak yang dikatain. Bukannya ngaca malah ngatain orang. Dasar nggak introspeksi diri, lo lagi PMS, iya. Dari tadi ngegas mulu, bye-bye darah tinggi lo ntar. Gurau Ariana yang masih santuy saja. Padahal ini manusia satu biasanya tidak menoleransi keterlambatan, tapi kenapa sekarang malah santuy begini? Ariana, kita harus berangkat sekarang, sentak Wina. Ariana mengangguk, tapi matanya masih fokus pada ponsel. Iya, Wina Larasati, balas Ariana. Ariana Novalia, panggil Wina dengan nada kesal. Bentar. Gue harus balesin email-email ini dulu. Lo kenapa sih bawel banget dari tadi? Sabar dulu napa, 5 menit lagi, oke. Ariana Novalia Wisesa, sentak Wina lebih keras. Hati-hati itu pita suara putus gara-gara teriak mulu dari tadi. Hadir, setelah menegangkan yang cukup panjang, akhirnya Ariana keluar juga dari kamarnya. Pagi, anak, sapa Adrian, saat Ariana keluar dari apartemennya. Ternyata sapaan, pagi, anak. Itu sudah kembali. Wina yang berdiri di belakang Ariana langsung mendengus. Ariana doang nih yang disapa. Cibir Wina. Adrian menggaruk leher belakangnya. Pagi juga, wih. Wina langsung menyelak. Gak usah udah telat. Mau jadi asisten Ariana lagi loh. Udah siap di depan pintu gini. Sindirnya. Adrian cengengesan. Pengennya sih gitu, tapi Ariananya nggak mau. Jadi gue mau ke kantor aja. Ya harusnya gitu dong. Masa iya? Udah jadi bos masih mau jadi babunya dia. Wina menunjuk Ariana. Yang ditunjuk langsung memelototinya. Adrian mengangguk. Buktinya emang gue mau jadi babunya, Ana. Cekak.
Dasar bucin lo, itu mah lo-nya yang bego, bucin sih. Kalau mau deketin dia ya pakai cara gentle dong. Balas Wina. Ariana menghela napas, sepertinya perdebatan kedua orang itu tidak akan ada habisnya. Karena mulai jengah, gadis itu lebih memilih untuk berjalan lebih dulu, meninggalkan manajer dan mantan asistennya itu. Wina terus saja menggerutu karena Ariana tinggalkan tadi. Lo bener-bener tega ya ninggalin gue. Kini mereka sudah masuk ke mobil Ariana dan bersiap berangkat. Ariana memutar bola matanya jengah. Lo sendiri yang bilang kalau waktunya udah mepet kan. Terus kenapa malah debat sama Adrian? Tiba-tiba Wina menyeringai setan. Jangan-jangan lo cemburu ya lihat gue ngobrol sama Adrian tadi. Kayak ada perasaan panas gitu, iya. Hayo ngaku. Ariana menghela napas. Gak usah ngada-ngada, masa sih? Akuin aja lah. Sementara asisten baru Ariana hanya bisa terbengong di tempat mendengarkan perdebatan tak berfaedah dua orang di bangku depan itu. Gimana itu ceritanya lo bisa baikan sama dia? Cecar Wina, setelah Ariana selesai syuting. Sejak tadi Wina sudah terus-terusan memberondongnya dengan berbagai pertanyaan di setiap ada kesempatan. Wina yang sedang dalam mode kepo maksimal ini benar-benar menjengkelkan, karena gadis itu selalu menempeli Ariana. Ariana mengernyit pura-pura tidak tahu, padahal gadis itu sudah tahu jika akan sedang membahas Adrian. Dia siapa? Wina mendengus. Pakai pura-pura segala lagi. Emangnya gue nggak tahu? Adrian lah. Siapa lagi? Ariana mengangkat bahunya. Gue nggak pernah musuhan sama dia kali. Timpal Ariana santai. Iya emang nggak musuhan, tapi cuma lagi berantem doang. Iding nggak musuhan gimana? Ya oke lah terserah lo. Tapi kenapa tiba-tiba dia berani nongol depan lo dan lo juga kelihatan lebih welcome sama dia? Apa pas ketemuan kemarin timbul rasa-rasa yang berbeda? Goda Wina. Ariana mendelik tak terima. Rasa apaan coba? Rasa pahit. Wina menusuk-nusuk bahu Ariana dengan jarinya. Lo gini ya sekarang sama gue. Nggak mau cerita-cerita. Mau main rahasia-rahasiaan. Wina masih saja terus menggoda Ariana. Ariana menepis tangan Wina yang sedang menusuk-nusuk bahunya. Cek, nggak jelas banget lo. Lo inget nggak waktu dulu gue mulai nggak maksa nemenin gue ke perpus? Wina memiringkan kepalanya, gadis berusaha menggali memorinya. Waktu SMA, ingatlah, yang lo bilang kalau lo punya teman baru yang nemenin lo di perpus. Yang namanya itu, Rian? Iya, tebaknya. Ariana mengangguk. Iya. Rian yang dulu gue ceritain sama Adrian yang tinggal di samping flat gue itu orang yang sama. Sekaligus mantan asisten gue juga. Wina refleks menggebrak meja di hadapannya. Beberapa orang yang berada di sekitar mereka langsung mendelik tak suka. Memang barbar sekali betina satu ini. Wah, kok bisa? Dia baru kasih tahu kemarin. Gila-gila, berarti dia udah nguntit lo dari dulu dong. Sembur Wina. Ariana mengedikan bahunya. Ya gitu deh, jawab Ariana cuek. Wina kembali bertanya, tapi bukannya lo bilang dia itu introvert? Iya. Kok sekarang beda banget? Ariana mengangguk. Iya, itu juga yang bikin gue awalnya nggak percaya. Tapi ternyata itu emang dia. Katanya dia kayak gitu biar bisa deket sama gue. Coba aja kalau dia ngomong dari awal, pastikan nggak ada drama kayak gini. Dianya aja yang aneh. Ah, sweet banget sih dia. Jadi ceritanya kalian lagi CLBK nih. Nostalgia sama-sama SMA, waktu masih jadi penghuni perpus. Goda Wina sembari menaik turunkan alisnya. Ariana langsung mendelik. Lo pikir dia mantan gue? Maksud lo juga apaan ngatain gue penghuni perpus? Emangnya gue dedemit? Wina mengibaskan tangannya. Alah, belum sempet jadian aja lo sama dia, kan waktu itu lo nya keburu sibuk casting. Ariana mendengus. Meskipun waktu itu gue nggak sibuk syuting juga emang nggak bakal jadian kali. Kita kan cuma temen. Temen apa temen? Wina berdecih. Gaya lo temen. Kalau dulu enggak berarti sekarang iya dong. Asyik tinggal tunggu tanggal resminya nih. Jangan lupa traktir gue, iya. Lo pikir kontrak kerja apa pakai diresmiin segala? Kontrak nikah sekalian biar lo puas. Bersambung.